Halo Bubble-Crafters, sekarang kita akan memperkenalkan alat-alat untuk merenda atau crochet. Yang pertama adalah alat yang harus kita punya sebelum merenda, yaitu hakpen atau hook. Nah, di sini saya punya beberapa ukuran hook. Ada beberapa nomor yang bisa dilihat di hook tersebut. Nah, patut yang teman-teman ketahui, nomor-nomor ini bisa menjadi panduan kita saat membeli hook dan benang. Tapi ada juga hakpen merek lain yang menggunakan milimeter seperti ini, 6,5 mm, atau seperti ini, 10 mm. Jadi teman-teman bisa memperkirakan ukuran apa yang akan dipakai dengan memperhatikan angka maupun ukuran yang ada di hakpen kita. Lalu kapankah kita memutuskan kita harus memakai ukuran yang mana? Nah, saat kita memutuskan untuk memakai ukuran hakpen, kita harus melihat benang apa yang kita pakai. Di sini saya sudah mempunyai 4 jenis benang. Pertama yaitu jenis benang 100% akrilik. Dan kedua ini benang katun atau katun lembut. Ketiga ada benang poli. Keempat ada benang dari kaos. Nah, ukuran dari benang-benang inilah yang menentukan hakpen mana yang mau kita pakai. Seperti ketika saya memakai benang akrilik ini, maka cara saya mengukur adalah dengan mengepaskan mengepaskan benang dengan ukuran hakpen. Seperti ini tentu saja tidak cukup, atau kita pakai yang lebih besar lagi seperti ini. Oh, ternyata masih belum cukup ya. Kita bisa ambil ukuran selanjutnya, yaitu ukuran 5. Oh, ternyata ini cukup. Berarti kita perlu membeli ukuran 5 dan 6 untuk benang akrilik seperti ini. Demikian juga selanjutnya. Jadi teman-teman bisa memperkirakan jenis-jenis ukuran hakpen dengan jenis benang yang kita pakai. Lalu salah satu tips lagi yang bisa saya kasih adalah ukuran hakpen yang kita pakai itu biasanya diberikan di label tempat kita membeli benang. Dan kalau benang impor biasanya ada label berapa hakpen yang harus kita pakai. Namun saya jarang menjumpai ukuran hakpen di benang-benang lokal. Oleh karena itu, teman-teman harus bisa bertanya kepada penjual benang tersebut memakai hakpen nomor berapa. Kita sudah membahas hakpen dan juga jenis-jenis benang. Lalu ada beberapa alat tambahan yang kita perlukan untuk merenda atau crochet, yaitu saya namakan ini jarum tapestri. Jarum tapestri ini umumnya dipakai saat kita sudah selesai merenda. Nah, di sini teman-teman bisa melihat jarum tapestri ini jarumnya tumpul dan di bagian lubangnya ini cukup besar ya. Jadi jarum tapestri ini bisa dimasukkan oleh benang apapun, termasuk benang kaos yang ada di sini. Yang ini cukup umum kita jumpai di Indonesia. Terbuat dari plastik dan harganya juga lumayan murah, sekitar 3.000 sampai 4.000 rupiah per pasang. Jadi 3.000 untuk 2 jarum. Cukup murah kan? Jika tidak ditemui juga nih jarum yang seperti ini, maka teman-teman bisa menggunakan yang namanya jarum strimin. Jarum strimin itu biasanya dipakai untuk menyulam, dan dia lubangnya juga cukup besar dan bisa dimasukkan
dengan benang-benang akrilik seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan jarum strimin atau jarum sulam sebagai jarum tapestri kita. Lalu di sini juga kita harus sedia gunting. Gunting untuk dipakai untuk menggunting benang. Bisa dipakai untuk benang akrilik, katun, maupun benang dari kaos. Nah, khusus untuk benang poli seperti ini yang kita gunakan untuk memutus benang atau mematikan ikatan adalah ini dia, korek api. Karena benang poli itu bentuknya seperti plastik yang sangat lembut, jadi kalau digunting dia akan melebar. Saya kasih contoh ya. Nah, seperti ini. Oke, jika dia digunting, dia akan melebar seperti ini dan tentu saja kita tidak mau dong. Gitu. Oleh karena itu, ketika kita sudah merajut, cara memutus benang poli yang baik adalah dengan menggunakan korek api. Caranya seperti ini. Tada! Benang tidak buyar. Oke? Nah, demikian tips untuk pengenalan merenda pada kali ini, dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya tentang cara merenda atau crochet memakai hakpen. Sampai jumpa.